Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Ada yang mengatakan bahwa Islamlah yang mengikuti Yesus ketimbang orang Kristen sendiri. Apakah benar bahwa Islamlah yang sebenarnya mengikuti Yesus Kristus? Mari kita dengarkan dulu cuplikannya, setelah itu kita bahas. Nah sekarang Yesus tadi sujud, Yesus sunat, Yesus puasa, ya kan? Yesus pernah nggak dengar baca cerita Yesus makan babi? Enggak. Nggak pernah. Lu makan babi? Makan lah. Kenapa? Enak. Enak, harum ya. Enak, harum. Ya harum kan? Iya. Nah kenapa Yesus nggak makan babi, lu makan babi? Nah, Karena lu ngikutin ajaran Paulus. Paulus bilang semua makanan halal. Apakah sama ajaran Paulus sama Yesus? Sedangkan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk mengenapi. Nah, di Taurat boleh nggak makan babi? Di Perjanjian Lama boleh nggak makan babi? nggak boleh. Nggak boleh, haram. Nah, sekarang umat beragama apa yang mengharamkan babi? Islam. Islam. Yesus matinya diceritain pakai apa? Dikafanin. Iya. Orang Yahudi mati dikafanin. Nah, orang Kristen mati masuk apa? Peti. Peti, pakai baju pengantin kan? Nah, sekarang umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Jadi yang ngikutin Yesus Islam apa Kristen? Islam dong. Nah, jadi kalau Kristen bilang Kristen artinya pengikut Yesus, yang diikutin apanya coba? Ngikutin kasih musuhmu nggak bisa. Ngikutin ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, lu nggak bisa. Disunat lu nggak. Nggak boleh makan babi, lu makan babi. Yesus puasa, lu nggak puasa. Yesus dikafanin, Kristen dikafanin. Gua nggak nyumpahin lu mati ini maksudnya. Enggak. Ya, tapi kan dari kisah di Bible sendiri itu malah bisa kelihatan bahwa Yesus bukan Kristen bukan ngikutin Kristus, tapi yang benar adalah Kristen menyembah Kristus sebagai Tuhan. Benar kan? Benar. Pengikutnya Kristen pengikut siapa? Pengikut Paulus. Nah, bagaimana menurut sahabat? Apakah sahabat setuju dengan pernyataan Bapak Donditan ini? Silakan isi di kolom komentar ya. Saya pikir pernyataan beliau ini berbahaya. Mengatakan Islam sebenarnya yang mengikuti Yesus, Kristen tidak. Kristen itu mengikuti Paulus atau ajaran Paulus. Saya percaya tidak semua orang Islam setuju dengan statement Bapak Donditan ini. Itu berbahaya sekali. Kalau memang Islam betul-betul mengikuti Yesus, berarti nggak konsisten dong. Beberapa diambil katanya mengikut Yesus, tetapi yang lain tidak. Misalnya seperti Yesus disalib, Yesus naik ke surga, Yesus Tuhan, pasti nggak setuju kan? Itu. Jadi saya pikir Bapak Donditan ini tidak sepakat lah banyak orang. Ya cuman ya konteksnya saya pikir beliau ini ingin menjatuhkan iman Kristen, sehingga menggunakan beberapa hal ya untuk memutarbalikkan kebenaran, dan ini saya pikir ya berbahaya. Saya lihat Bapak Donditan ini adalah mualaf. Tentu dia pernah belajar Alkitab, tetapi kok gaya penafsirannya itu tidak seperti orang-orang Kristen kebanyakan. Atau memang sengaja dia begitu gaya penafsirannya. Saya pikir orang Kristen pasti tahu konteks ya. Konteks Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Gak bisa dipukul rata begitu. Lalu mengatakan orang Kristen itu tidak mengikuti Yesus, lebih mengikuti Paulus. Dibuat secara urut beberapa hal, misalnya. Satu, katanya Tuhan Yesus atau Yesus itu kalau berdoa sujud. Orang Kristen kan enggak. Hanya Islam yang sujud kalau ibadah gitu. Lalu Yesus itu puasa 40 hari, 40 malam di padang gurun. Nah, agama yang mirip seperti
puasanya Tuhan Yesus ini hanya Islam. Lalu Yesus itu disunat. Orang Kristen katanya nggak disunat. Kan bahaya kan? Lalu Yesus tidak makan babi, kok orang Kristen makan babi? Karena Paulus mengatakan semuanya halal. Asal disucikan dengan kuasa doa. Lalu katanya Yesus datang tidak meniadakan Taurat, tetapi menggenapi. Benar itu. Tapi jangan sampai di situ saja. Selain dia menggenapi, dia juga meralat atau memperbaiki hukum Taurat itu yang sudah mulai melenceng. Seperti itu. Dan dia juga menyempurnakan. Jadi harus tahu. Jangan asal pukul rata. Nah, kami mengikuti Yesus bukan berdasarkan apa yang dia lakukan dalam konteks budaya Yahudi. Jadi Tuhan Yesus waktu jadi manusia atau mengambil rupa manusia datang ke dunia, itu dia dalam konteks budaya Yahudi. Ya. Dan budaya yang diwariskan oleh Abraham, termasuk sunat itu, 8 hari dia disunat. Itu kan perjanjian Allah kepada Abraham beserta keturunannya. Itu. Lalu masalah babi tadi, itu juga masuk dalam hukum Taurat. Itu harus paham. Kalau masalah sujud, kami juga bersujud dalam momen tertentu. Saya juga pernah bersujud. Jadi kita justru gaya ibadahnya itu tidak kaku begitu. Sujud boleh, tepuk tangan boleh, angkat tangan boleh, dan lain sebagainya. Puasa, kita juga puasa. Tapi puasa dalam Kristen itu banyak referensinya, bukan saja puasa seperti Tuhan Yesus. Atau sebelumnya seperti Musa, 40 hari 40 malam di Gunung Horeb untuk menantikan 10 hukum Taurat. Orang Kristen puasa itu bisa seperti puasa Esther. Ya, mulai pagi sampai nanti ketemu lagi malam. Seperti itu. Ada juga puasa Daniel. Ada puasa Tuhan Yesus. Tapi bagi kami orang Kristen, puasa itu sebenarnya bukan caranya yang paling penting, atau tampilan di depannya yang paling penting, tetapi makna yang sesungguhnya. Motivasi kita puasa untuk apa? Puasa itu kan menyangkal daging, menyalipkan daging, untuk fokus membangun relasi dengan Tuhan. Itu mungkin punya tujuan khusus sehingga dia ingin ketemu Tuhan. Itu puasa. Masalah sunat, banyak orang Kristen yang sunat. Saya sendiri juga sunat, tapi bukan karena hukum Taurat. Kita sunat karena kesehatan. Karena sunat itu yang kulit katannya dipotong, tidak ada lagi bagian dalam keselamatan dalam kekristenan. Nah, itulah yang dimaksud bahwa Yesus memperbaiki hukum Taurat yang melenceng dan menyempurnakan. Setuju saya, Yesus datang ke dunia ini tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Ya, betul. Apa saja yang digenapi? Nubuat tentang dirinya. Tuhan Yesus itu melampaui segalanya. Jadi yang kita lakukan itu adalah perintahnya, bukan apa yang dia lakukan semasa dia jadi manusia. Itu bukan berarti apa yang dilakukan Tuhan Yesus di Yerusalem waktu itu kita lakukan juga. Harus lihat konteks. Pak Donditan, lihat konteks. Saya pikir Bapak ini paham kok. Ya, pasti paham lah masalah konteks. Tapi tutup mata dengan konteks. Harus tahu, kita sekarang bukan hidup dalam hukum Taurat. Udah beda zaman, Pak. Jangan sama-samakan. Orang Kristen sekarang bukan hidup lagi dalam hukum Taurat.
tapi hidup dalam kasih karunia, hidup di zaman anugerah, di zaman Roh Kudus, yang dimana Tuhan Yesus sudah menyempurnakan zaman. Itu banyak hal-hal yang harus kita pelajari tentang hukum Taurat dengan hukum Kristus, hukum kasih, antara PL dan PB, supaya nggak pukul rata. Lalu dibilang orang Kristen sebenarnya mengikuti ajaran Paulus, bukan Yesus. Hello, Paulus itu siapa? Jangan anggap dia menulis surat berdiri sendiri. Dia tulis 13 surat itu berdiri sendiri, sesuka karepe dewe. Paulus itu tulis surat itu tidak luput dari pantauan Tuhan. Tuhan mengilhamkan sesuatu untuk dia tulis. Itu. Jadi Tuhan yang pimpin dia, Tuhan yang kontrol dia, kendalikan dia untuk tulis 13 surat. Itu firman Tuhan. Itu juga ajaran Allah. Ajaran Tuhan Yesus juga. Ya mungkin Bapak melihat Yesus sebatas dia jadi manusia. Dan itu pun tidak mengakui kealahannya, hanya sebagai nabi. Ya parah lah. Padahal Yesus sudah dibicarakan semenjak manusia jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Kejadian pasal 3 ayat 15, Proto Evangelion. Itulah Injil yang pertama berbicara tentang nubuat. Akan hadir, akan datang keturunan wanita yang akan meremukkan kepala ular. Dan ular menagut tumit. Dan itu adalah perlawanan yang tidak seimbang, yang menunjukkan Tuhan akan menang. Tetapi digenapi ribuan tahun setelahnya. Tapi sudah dipercaya oleh nabi-nabi dan bangsa Israel, yang digambarkan melalui korban bakaran itu, dan dicatat terus tipologi ini, namanya tipologi ya, gambaran Kristus dalam perjanjian lama, diceritakan terus itu. Jadi ini yang ditanya ini pun saya pikir orang awam ya, kasihan sekali. Pak Don ditanya orang awam, dia bilang ya nggak tahu lah. Coba tanya para teolog yang paham Alkitabnya. Pasti Bapak nggak punya waktu untuk menjelaskan sepanjang itu. Saya juga punya, ada ipar. Agamanya Muslim. Agamanya Islam. Saya tanya banyak hal tentang agamanya, dia nggak tahu apa-apa. Itu, bahkan sholat pun dia nggak bisa, itu. Jadi jangan tanya orang yang nggak tahu, tanyalah orang yang punya ilmu tentang itu. Ya, jadi kami pengikut Kristus sejati. Dan ajaran Kristus itu banyak, dan itu yang kami lakukan. Tadi katanya disuruh mengasihi atau mengasihi musuh tidak bisa. Siapa bilang? Orang Kristen lah yang paling sering memaafkan dan mengampuni orang menyakitinya. Coba, nggak usahlah saya cerita di Republik ini. Itu sudah rahasia umum, Pak. Ibadah dilarang, tempat ibadah dirusak, dan lain sebagainya. Apa dia bilang? Aku mengampuni pelaku. Bahkan anggota keluarga yang terkena serpihan dan menghembuskan napas terakhir, apa katanya? Aku mengampuni pelaku. Itu sudah mengampuni musuh. Itu sudah menerapkan apabila ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Saya bicara seperti ini bukan berarti saya itu sensitif atau antipati terhadap saudara saya yang beragama Islam. Tapi saya keberatan karena Bapak bilang yang mengikuti Yesus adalah Islam sebenarnya, bukan Kristen. Kristen pengikut Paulus. Anda nggak paham zaman. Saya pikir ini tidak mewakili orang-orang Islam. Ya, kalau mewakili, saya tantang semuanya apa yang dilakukan Yesus. Lakukan, coba. Jangan sedikit-sedikit saja, lalu mewakili apa yang dilakukan Yesus. Padahal banyak sekali yang dia lakukan. Dan itu tidak dilakukan oleh
saudara-saudara saya Islam. Artinya nggak konsisten kan? Itu masih apa yang dilakukan waktu semasa hidupnya di bumi. Apalagi nanti yang dia firmankan. Apalagi dihubungkan dengan Allah Tritunggal. Luas, panjang, lebar, dan dalam. Jadi kamilah pengikut Yesus yang sejati. Kami mengikuti ajarannya, bukan budaya yang diterapkannya. Semasa dia hidup dalam konteks budaya orang Yahudi.